Shalom, selamat pagi. Selamat datang dalam kegiatan MPLS Online SMA Kristen Terang Bangsa tahun ajaran 2020-2021. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, di mana kita harus membersihkan diri, menjaga kebersihan, menggunakan APD, dan juga menjaga jarak. Benar demikian, Serja? Benar sekali, Miss Rosa. Karena dengan kondisi tersebut, kita harus menyesuaikan diri, yakni dengan melakukan pembelajaran jarak jauh, juga MPLS online saat ini. Berikutnya, sebelum kita mulai MPLS online hari ini, kami akan membacakan rundown kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua ialah doa dan sambutan. Yang ketiga adalah perkenalan gembala. Yang keempat, penjelasan dari kurikulum, kesiswaan, dan PK. Yang kelima adalah penjelasan tentang fasilitas ruang di SMA Kristen Terang Bangsa. Dan yang terakhir ialah penutup. Selamat pagi siswa-siswi SMA Kristen Terang Bangsa kelas 10. Selamat bergabung di SMA Kristen Terang Bangsa. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miss Widiasih. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian meskipun hanya secara virtual. Tetapi saya berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam kasih dan anugerah Bapa yang dari surga. Mulai sekarang ini keluargamu, kita semua ada di SMA Kristen Terang Bangsa, tempat kalian nanti meraih mimpi-mimpi kalian di masa depan. Jadi saya mengajak kita semua yang tergabung di SMA Kristen Terang Bangsa ini untuk bisa menggapai masa depan bersama-sama. Saya mengajak untuk kalian semua terus bersyukur untuk setiap keadaan yang kita alami. Meskipun dalam suasana yang tidak biasa, mari kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena Allah itu turut bekerja dalam keadaan apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Acara MPLS ini kita selenggarakan secara virtual, tetapi saya berharap ini tidak mengurangi pengenalan kalian akan sekolah kalian yang baru ini. Kami nanti akan menyampaikan beberapa program dari kurikulum maupun kesiswaan, dari BK, dan juga video-video yang akan kami share tentang fasilitas yang ada di SMA Kristen Terang Bangsa. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk lebih dekat dengan SMA Kristen Terang Bangsa sebelum kita bisa berjumpa secara muka dengan muka satu dengan yang lainnya. Akhir kata, selamat mengikuti acara MPLS. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan kami di SMA Kristen Terang Bangsa. Saya Seronal selaku Wakil Kurikulum SMA Kristen Terang Bangsa. Di sini Seronal akan menjelaskan tentang kurikulum yang akan kalian hadapi selama kalian bersekolah di SMA Kristen Terang Bangsa. Yang pertama, karena kita masih berada di zona merah, Semarang ini masih zona merah pandemi COVID-19, kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi mungkin selama 1 semester ke depan sampai Januari mungkin kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, Seronal akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih pembelajaran secara jarak jauh. Yang pertama, untuk jadwal. Ya. Untuk jadwal di sini kita bisa lihat pembelajaran jarak jauh ini kita dimulai adalah setengah 8 pagi. Di mana jam 7.30 atau setengah 8 pagi sampai jam 8 itu kita akan melakukan devotion dulu. Anak-anak nanti akan dikirim link YouTube, nanti kalian bisa melihat di situ YouTube-nya sharing dari guru-guru dan staf di SMA Kristen Terang Bangsa. Selanjutnya jam 8 sampai jam 9:10 kalian akan memasuki pembelajaran jam pertama. Ya. Selanjutnya nanti ada istirahat selama 15 menit. Terus dilanjutkan jam kedua yaitu jam 9.25 sampai dengan jam 10.35. Terus dilanjutkan lagi nanti jam ketiga atau jam yang terakhir itu jam 10.50 sampai dengan jam 12. Jadi kita pembelajaran hanya dimulai dari setengah 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Begitu anak-anak. Ya, untuk pembelajaran jarak jauh ini nanti silahkan anak-anak melihat link YouTube itu, nanti ada devotion dari guru-guru di Sekolah Kristen Terang Bangsa.
Selanjutnya jam 8 nanti kalian akan ada pembelajaran dari jam 8 itu sampai dengan jam 12 siang. Jadi kita hanya akan ada 3 mata pelajaran saja dalam satu hari ya anak-anak. Untuk SOP selanjutnya yaitu KBM dilaksanakan secara tatap muka itu menggunakan aplikasi Zoom. Jadi anak-anak ingat harus mendownload aplikasi Zoom. Sir, kenapa aplikasi Zoom? Ini untuk tatap muka. Jadi guru-guru kan butuh menjelaskan kepada kalian. Nah, untuk penjelasan materi ini kami gunakan aplikasi Zoom. Jadi terus aplikasi Zoom terus, oh tidak, tenang saja anak-anak. Jadi nanti akan ada, kalau tugas tidak menggunakan aplikasi Zoom, berbeda lagi. Nanti ada aplikasi lainnya. Misalkan guru nanti akan menggunakan Google Classroom, atau misalkan guru juga akan menggunakan Kahoot atau Quizzes. Itu nanti guru akan punya improvisasi sendiri-sendiri untuk setiap penugasannya. Akan tetapi untuk ulangan kita akan samakan semuanya. Kita akan menggunakan aplikasi namanya Presto. Jadi nanti anak-anak untuk ulangan nanti kalian akan menggunakan aplikasi Presto ini, nanti akan di-share oleh gembala kalian masing-masing link untuk mendownload aplikasi Presto ini. Setelah itu nanti kalian juga akan di-share oleh gembala untuk username dan passwordnya, di mana kalian nanti bisa melihat username dan passwordnya itu. Nanti tinggal kalian masukkan username dan passwordnya itu, kalian tinggal cari di evaluasi, nanti di situ sudah kelihatan. Oh, di situ misalkan saya mau ulangan sejarah, oh di situ sudah ada mata pelajaran sejarah. Nanti tinggal diklik situ aja, nanti tinggal kalian klik kerjakan. Nah, di situ nanti sudah ada soalnya. Anak-anak sudah bisa langsung kerjakan. Kalau sudah selesai mengerjakan semua, bagaimana, Sir? Tinggal nanti dipencet aja submit. Kalau sudah dipencet submit, otomatis nilai kalian sudah keluar. Nanti guru mapelnya sudah tahu, oh ini anak sudah selesai, berarti sudah keluar nilainya. Seperti itu anak-anak. Itu untuk pembelajaran daring, untuk ulangan dan untuk pembelajarannya. Nah, di sini ada SOP lainnya. Yang pertama, selanjutnya maaf, untuk SOP selanjutnya, anak-anak setelah melakukan pembelajaran, setiap mapel ya anak-anak, bukan selesai satu hari itu, setiap mapel kalian nanti akan dikirim oleh gembala kalian, itu di situ ada link absensi. Jadi kalian harus absen di situ. Nanti tinggal pencet linknya itu, nanti kalian tinggal cari nama kalian, nanti tinggal absen mata pelajarannya apa, setelah itu tinggal nanti di submit. Di situ nanti akan tertera, oh kalian sudah absen dan kalian dihitung masuk. Sir, kalau tidak absen bagaimana? Nanti kalian bisa terhitung tidak masuk. Untuk selanjutnya, SOP selanjutnya yaitu kalian harus aktif, tidak boleh pasif. Jangan cuma Zoom diaktifkan selesai. Saya tidak mau memperhatikan mata pelajaran penjelasannya. Tidak, harus tetap diperhatikan. Kenapa? Kalian harus aktif, kalian yang butuh pelajarannya, bukan kami. Jadi kalian harus aktif, di situ nanti akan menentukan penilaian kalian di akhir semester. Jadi ditentukan dari keaktifan kalian juga. Sir, kalau saya tidak aktif bagaimana? Nanti akan ada guru-guru yang menghubungi kalian. Nanti kalian akan dicari oleh guru-guru untuk kenapa kamu tidak aktif, tugas tidak mengerjakan. Jadi kalian harus tetap selalu harus aktif. Ya, itu untuk SOP pembelajaran daring anak-anak. Untuk selanjutnya, Sir akan menjelaskan tentang namanya mata pelajaran. Sir, saya mata pelajarannya apa aja sih selama di SMA Kristen Terang Bangsa? Untuk kelas 10 ini itu ada 16 mata pelajaran. 16 mata pelajaran itu apa? Untuk mata pelajaran wajib ada yang pertama agama Kristen. Selanjutnya yang kedua ada PPKN. Terus ada matematika wajib, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada sejarah Indonesia, ada seni budaya, ada penjelas orkes, ada PKBU. Itu untuk yang mata pelajaran wajib. Kalau untuk mata pelajaran peminatan, kalau untuk yang anak-anak IPA, nanti mata pelajarannya ada matematika peminatan. Selanjutnya ada fisika. Selanjutnya ada kimia, ada biologi. Nah, terus nanti untuk anak IPA ada juga mata pelajaran lintas minat. Ada dua, yaitu ada bahasa Inggris lintas minat dan ada ekonomi lintas minat. Nah, itu untuk anak IPA. Untuk anak IPS, jalur peminatan IPS, di sini anak-anak nanti perbedaannya dengan anak IPA adalah kalian akan mendapatkan mata pelajaran sejarah peminatan. Selanjutnya ada namanya pembelajaran ekonomi, ada sosiologi, ada geografi. Tetapi juga ada pembelajaran lintas minat. Lintas minatnya apa? Untuk lintas minat dari peminatan IPS ini, itu ada namanya pembelajaran biologi lintas minat. Terus selanjutnya ada bahasa Inggris lintas minat. Dan kita juga ada namanya muatan lokal, yaitu pelajaran
bahasa Jawa. Jadi kalau di total ada berapa? Ada 16 mata pelajaran. Jadi setiap kalian nanti anak-anak akan mendapatkan 16 mata pelajaran. Nah, itu untuk mata pelajaran. Sekarang kita akan beralih ke sistem penilaian. Sir, sistem penilaiannya bagaimana sih di SMA Kristen Terang Bangsa? Begini, saya jelaskan. Yang pertama, pengambilan nilai. Nilai itu yang pertama adalah nilai ulangan harian dan tugas. Nah, itu untuk nilai kognitif dan psikomotorik. Selanjutnya juga ada nilai afektif yang nanti kita akan ambil setiap akhir semester. Juga ada namanya nilai ulangan tengah semester. Juga ada namanya nilai ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Jadi kita ada komponennya, ada 4 itu. Ada 4 sistem penilaiannya. Jadi jangan cuman sure saya cuman yang penting ulangan saya baik. Oh tidak, kalian juga harus aktif dalam pembelajaran, juga harus aktif. Karena di sini kalian juga dituntut keaktifan kalian. Yaitu setelah ini ada namanya sistem penilaian lain, yaitu setiap mapel atau mata pelajaran memiliki KKM yang berbeda-beda. Tetapi kami di sini menerapkan minimal KKM-nya adalah 70. Ya, kalian harus lebih rajin lagi. Sir, kalau ulangan saya kurang dari 70 bagaimana? Nanti harus ada perbaikan. Setelah perbaikan masih kurang dari 70 lagi, Sir, ya nanti harus remedial. Jadi di sini adalah KKM-nya itu 70. Itu. Untuk ulangan harian maksimal 1 hari itu hanya ada 2 ulangan saja, anak-anak. Jadi kalian dibatasi. Enggak terus 1 hari, Sir, 3 mapel, 3-3-nya ulangan. Tidak, ulangan itu maksimal sehari itu 2 ulangan saja. Berbeda lagi kalau perbaikan ya anak-anak. Jangan samakan, Sir, saya kan perbaikan 1 kali, terus ada ulangan 2 kali. Itu tidak apa-apa. Yang penting ulangannya 2 kali. Kalau salah satunya perbaikan tidak apa-apa. Ya, itu nanti jangan dijadikan alasan buat kalian, Sir, kan sudah ulangan 2 kali perbaikannya, jangan hari ini. Oh tidak, itu masih diizinkan. Itu untuk sistem penilaian. Untuk selanjutnya, jurnal di sini akan menghitung untuk penilaian nilai rapot. Bagaimana sih, Sir, cara perhitungannya? Yang pertama, rata-rata ulangan harian kognitif itu dihitung 40%. Ya, itu jadi kalian ulangan harus bagus karena itu ada 40%. Terus ada rata-rata tugas kognitif atau nilai tugas itu ada 25%. Terus nilai UAS sebesar 15% dan nilai afektif sebesar 20%. Di samping itu juga ya anak-anak ada juga nilai sikap. Jadi selama pembelajaran kami di sini menekankan sikap kalian harus sangat baik. Kalian ada di Terang Bangsa, kami mendidik kalian semuanya harus memiliki sikap yang terbaik yang mencerminkan sikap Kristus. Jadi itu harus ditekankan baik-baik ke kalian semuanya ya anak-anak. Jadi nilai sikap ini juga akan berpengaruh ke nilai kalian, ke nilai rapot kalian. Jadi anak yang jujur, anak yang tekun, anak yang giat belajar, dia akan mendapatkan juga nilai rapot yang baik. Jadi tidak cuma sekedar nilai ulangan saja. Nah, selanjutnya untuk kriteria kenaikan kelas ya. Anak-anak untuk kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yaitu menyelesaikan seluruh pembelajaran selama 2 semester. Jadi harus ikut 2 semester itu harus ikut untuk naik kelas. Terus selanjutnya predikat sikap minimal baik. Jadi sikap kalian harus baik. Makanya tadi ada nilai sikapnya. Jangan sampai nilai sikapnya jelek ya. Selanjutnya ada predikat kegiatan ekskul. Ya, ini untuk pandemi Covid ini belum ada ekskul dulu ya anak-anak karena kita dilarang oleh pemerintah untuk berkumpul. Jadi ini ada kalau ekskul itu ada ekskul yang kalian ikuti masing-masing, juga ada yang wajib yaitu pramuka. Itu minimal B atau baik. Terus selanjutnya tidak memiliki 2 mata pelajaran masing-masing capaian pengetahuan ataupun keterampilan yang berada nilainya di bawah KKM. Jadi di nilaimu itu tidak boleh ada yang lebih dari 2 mapel itu nilainya di bawah 70. Kalau misalkan, bahasa Jawa 70, bahasa Jawa 65, matematika 65, masih naik enggak, Sir? Masih, kalau yang lainnya di atas 70. Tapi kalau bahasa Jawa 65, PKBU 65, sejarah 60, naik enggak, Sir? Enggak naik, karena kan itu sudah 3, tidak hanya 2 itu untuk kenaikan kelas. Jadi itu harus kalian perhatikan baik-baik. Itu ya anak-anak. Untuk sekian untuk penjelasan dari jurnal sampai sini aja. Nanti kita bisa ketemu lagi kalau di sekolah ya. Kalau kalian ada kesulitan atau ada butuh bantuan atau butuh informasi, kalian bisa hubungi gembala kalian ataupun kalian bisa juga hubungi Seronal.
Kalian kan sudah tahu WA-nya Seronal kan, nanti bisa kalian WA Seronal, "Sir, saya minta tolong," atau "Sir, butuh info." Yang pertama, tapi kalian harus tetap hubungi gembala kalian dulu, karena gembala itu adalah orang tua pengganti kalian di sekolah. Jadi kalian, gembala itu harus kalian lebih utamakan dulu ya anak-anak. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Setiap siswa mengikuti KBM online dengan memakai seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Hari Senin memakai seragam OSIS, hari Selasa memakai seragam kotak-kotak biru, hari Rabu memakai seragam batik ungu, hari Kamis menggunakan seragam OSIS lagi, hari Jumat memakai seragam Guards Army. Bagi siswa yang belum mendapatkan seragam, bisa memakai seragam SMP atau seragam sekolah asal. Kemudian yang ketiga, apabila siswa tidak mengikuti KBM online, akan mendapat pembinaan dengan prosedur sebagai berikut. 2 kali tidak mengikuti KBM akan mendapat teguran dari gembala. Dalam hal ini, gembala adalah wali kelas kalian. Kemudian, jika sudah ditegur oleh gembala dan masih mengulangi, maka akan ditindaklanjuti oleh bagian STP 2K atau bagian ketertiban dan BK. Tindak lanjut bisa berupa teguran lisan, pemberitahuan kepada orang tua, dan visitasi atau kunjungan ke rumah. Hal ini kita lakukan untuk membimbing kalian supaya kalian bisa mengikuti KBM online dengan sebaik mungkin. Kemudian untuk proses perizinan ketika kalian berhalangan untuk mengikuti KBM online akan disampaikan oleh Sergenta dari BK. Selamat pagi, pagi, yes. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Kristen Terang Bangsa Semarang untuk siswa dan siswi baru tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Sergenta, Koordinator Bimbingan dan Konseling SMA Kristen Terang Bangsa Semarang. Sergenta akan sampaikan prosedur perizinan selama kalian, anak-anak semuanya mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sergenta berdoa kalian semua dalam kondisi yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Namun, apabila suatu hari nanti, suatu saat kalian sakit, ya tentunya kita berdoa kalian tentu sehat semuanya. Tapi ketika kalian sakit dan harus beristirahat selama sepanjang hari itu, maka ada prosedur yang harus kalian perhatikan. Ya, yang pertama, apabila hari itu kalian sakit dan harus beristirahat, maka orang tua kalian atau wali memberi kabar kepada gembala kalian masing-masing. Bisa lewat WA ataupun telepon langsung kepada gembala. Jika hari itu memungkinkan, orang tua membuat surat secara tertulis untuk izin sakit hari itu dan ditandatangani. Kemudian bagaimana? Surat itu silahkan difoto, kemudian dikirimkan kepada gembala kalian masing-masing, sehingga gembala dapat meneruskan kepada tim BK dan tim BK akan mengadministrasikan. Nah, namun bagaimana jika ternyata hari itu belum sempat atau belum dapat membuat surat izin? Maka esok harinya ketika kalian bergabung kembali di KBM, surat itu dapat disusulkan. Ya, kemudian bagaimana jika izinnya lebih dari 2 hari? Bila sakit lebih dari 2 hari, maka hari yang ketiga kalian memberikan surat dokter. Nah, perhatikan anak-anak, surat dokter ini harus ditandatangani oleh orang tua juga. Seperti tadi, caranya sama. Surat yang sudah ditandatangani orang tua difoto, kemudian kirimkan ke gembala kalian masing-masing, dan gembala nanti akan diteruskan ke tim BK. Nah, bagaimana Sir bila ternyata selama sakit atau tidak mengikuti KBM besoknya tidak mengirimkan surat? Nah, ini akan dianggap alfa. Nah, kemudian bila ternyata dalam 2 hari tidak ada kabar, tidak memberi izin, tidak menyampaikan surat, bagaimana? Nah, yang hari ketiga kita akan follow up. Tim BK akan
mencoba menghubungi orang tua kalian, atau bahkan kita bisa adakan home visit, atau kita akan ke rumah kalian untuk mengecek apa benar sedang sakit atau ada keperluan yang lain. Ya, jadi jangan coba-coba membolos ya. Oke. Nah, bagaimana dengan izin yang terencana atau pada hari-hari mendatang ada keperluan? Perhatikan, pada prinsipnya pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun kan? Nah, artinya bila anak-anak tidak benar-benar sakit, kalian pasti bisa mengikuti dimanapun dan kapanpun. Namun, kita akan melihat urgensinya, seberapa penting, seberapa daruratkah keadaannya seperti itu. Jadi, bagaimana jika nanti kalian memang harus mengikuti KBM dengan acara lain, artinya tidak di rumah. Nah, nanti anak-anak bisa menyampaikan izin, kita akan pelajari dulu urgensinya. Setelah itu, dengan prosedur yang sama, esoknya kalian akan mengirim surat kepada gembala. Gembala akan diteruskan ke tim BK. Nah, serta berdoa kita semua dapat mengikuti KBM dengan baik dan lancar sampai akhir semester nanti. Demikian, apabila ada yang kurang jelas, nanti kita akan tetap bagikan infonya di grup kelas kalian masing-masing. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, good morning to all of you, my student at 10 ESGAC, whom Jesus Christ and I myself love. Let me introduce myself. My name is Yakobus Saktono Adi, or you can call me Sir Jack. I will be your shepherd throughout this school year, and I myself will be teaching you English listening and speaking and business studies. All of you have already got my number, and please feel free to contact me, concerning about your subject or concerning about all the school matters. I know you can do your best in all of your subjects, and my belief is that nothing is impossible because God is dwell in us and will guide you throughout your ways. Thank you for joining us with Terang Bangsa English Secondary, and God bless you. Shalom, salam damai sejahtera bagi anak-anakku kelas 10 Jeremaya yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam perkenalan dari saya. Perkenalkan, nama saya Miss Nur Intangsi. Saya mengajar bahasa Inggris dan biasa disapa Miss Intan. Meskipun perkenalan kita secara virtual, saya sangat berharap sekali komunikasi kita tidak terbatas. Selaku gembala, saya siap mendampingi kalian selama 1 tahun ini. Ingat, teruslah belajar dan meraih mimpimu. Apa yang kamu kerjakan dari sekarang itulah masa depan. God bless you. Shalom, selamat pagi. Saya Sarwengki Jesua, Gembala 10 Sadra, mengajar pendidikan agama Kristen di SMA Kristen Terang Bangsa. Terima kasih kepada kalian semua karena kalian sudah memilih SMA Terang Bangsa sebagai tempat di mana kalian belajar. Kedepannya saya berharap kalian dapat mengikuti semua proses pembelajaran dengan baik untuk hasil yang terbaik. Terima kasih, God bless you all. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sarlastanto. Saya gembala kelas 10 JC. Saya mengajar fisika di SMA Kristen Terang Bangsa. Selama 1 tahun, saya akan membimbing kalian dan menjadi partner kalian. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang baik, mematuhi setiap peraturan yang ada. Demikian perkenalan singkat dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah rangkaian kegiatan MPLS Online SMA Kristen Terang Bangsa tahun ajaran 2020-2021. Terus sehat dan semangat, Tuhan Yesus memberkati.